Pertanyaan ini terdengar simpel, tapi isinya bisa bikin orang debat dari warung kopi sampai ruang keluarga. Di satu sisi, cinta itu bahan bakar. Di sisi lain, banyak orang bilang yang penting cocok, saling menghargai, saling support. Cinta bisa tumbuh, jadi sebenarnya gimana? Apakah menikah tanpa cinta itu mungkin? Jawabannya mungkin, tapi ada catatan kaki sebesar bukit. Kalau hidup seperti drama Korea, mungkin menikah tanpa cinta itu mustahil karena di drama semua keputusan harus pakai background musik yang mengharukan. Tapi realita beda bro. Banyak pernikahan di dunia ini, terutama zaman dulu, bukan berawal dari cinta. Ada yang karena dijodohkan, alasan keluarga, alasan ekonomi, ataupun sekedar merasa udah cukup umur. Dan tebak apa? Sebagian dari mereka fine-fine aja, bahkan cinta mereka tumbuh setelah menikah bukan sebelumnya. Jadi secara teori menikah tanpa cinta itu bisa-bisa saja, tapi jangan buru-buru lega dulu cuy. Menikah itu bukan cuma tinggal serumah, ada kompromi, ada perubahan, ada konflik, ada emosi yang harus diprioritaskan. Kalau menikah tanpa cinta, kamu ibarat naik kapal tanpa bensin. Kapalnya mungkin bisa jalan didorong ombak, tapi sedikit badai saja kamu bisa goyah. Cinta dalam konteks pernikahan bukan sekedar romantis-romantisan, tapi rasa peduli yang tulus, mau mendahulukan pasangan, mau ngobrol jujur, mau melewati masa sulit bersama. Kalau semua itu nggak ada, pernikahan jadi seperti kontrak kerja sama yang kering. Ada orang yang menikah tanpa cinta dan akhirnya jatuh cinta setelahnya. Kenapa? Karena mereka punya 3 hal. Pertama, respect, saling menghargai sebagai manusia. Kedua, komunikasi, bisa ngobrol jujur, enggak nahan unek-unek. Dan ketiga, komitmen, mau berproses bersama. Cinta itu bukan berkembang instan, tapi kalau kamu rajin nyiram, bisa tumbuh pelan-pelan. Pernikahan tanpa cinta yang sukses biasanya punya fondasi ini. Sebaliknya, kalau menikah tanpa cinta dan tanpa respect, ya siap-siap jalan sendiri-sendiri walaupun tinggal serumah. Ini jebakan yang paling sering. Banyak orang menikah karena takut kesepian, takut ketinggalan teman, takut dibilang nggak laku, dan takut umur. Kalau pernikahan dimulai dari rasa takut, bukan dari keinginan untuk membangun hidup bersama, biasanya cepat rapuh. Karena begitu rasa takutnya hilang atau berubah, fondasi emosinya ikut goyah. Menikah itu bukan solusi dari masalah sendiri. Menikah itu membangun tim. Kalau kamu masuk tim tanpa mau bermain, ya timnya pincang cuy. Ada tipe orang yang realistis, mereka tidak mengejar cinta membara, mereka memilih pasangan karena cocok secara nilai, visi hidup, gaya komunikasi, dan ekonomi. Buat tipe ini, cinta bukan syarat utama tapi bonus. Dan ini sah-sah saja karena definisi bahagia tiap orang berbeda-beda. Tapi tetap, meskipun tidak ada cinta yang heboh, tetap harus ada minimal rasa sayang dan respect. Kalau tidak ada rasa sama sekali, itu bukan pernikahan, itu roommate premium. Jawaban paling jujurnya, bisa, tapi tidak untuk semua orang. Bisa kalau kamu tipe yang realistis, kamu mengutamakan kesetiaan, komunikasi, dan kerjasama, atau kamu benar-benar siap membangun kedekatan emosional dari nol. Tidak bisa kalau kamu butuh koneksi emosional yang kuat, kamu cepat bosan, kamu butuh rasa cinta secara intens, kamu butuh chemistry untuk bertahan. Karena pernikahan tanpa cinta itu seperti beli rumah tanpa atap. Ada orang yang masih bisa hidup nyaman karena cuacanya cocok, ada yang kedinginan setiap malam. Dan akhirnya pernikahan tanpa cinta bukan mustahil, tapi juga bukan jalan yang mudah. Kalau kamu mau melakukannya, pastikan hubungan itu punya respect, komunikasi, dan keinginan saling tumbuh. Karena cinta bisa tumbuh, tapi hanya kalau tanahnya subur, benihnya ada, dan dua-duanya mau nyiram tiap hari bareng-bareng. So, menikah tanpa cinta bisa, tapi bahagia tanpa cinta tergantung orangnya. Yang penting pilih dengan sadar, bukan karena tekanan. Karena pernikahan itu maraton, bukan sprint. Dan kamu yang paling tahu ritme kakimu sendiri cuy. Tetap semangat.